salah satu petinggi Republik ini datang ke kantor saya mengumumkan bahwa Mentan ini mau diberi 500 miliar. Wow, oke. Waktu itu. Dan teman-teman dengar. Yang kedua datang ke rumah. Kalau yang ke rumah itu kalau tidak salah nilainya 100 lebih. 125 miliar. Tapi saya katakan sampai salah. Membubuhkan tambahan. Tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Presiden, kepada rakyat Republik Indonesia, akan tetapi di hadapan Tuhan juga begitu ya Pak? Iya, kita bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi pada rakyat Indonesia. Ya. Tapi pada gilirannya yang paling tertinggi nanti bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu tidak mudah. Salah satunya adalah kasus yang sempat mencuat juga Pak terkait dengan hampir tersuap 1 triliun rupiah, itu juga termasuk begitu ya Pak? Itu sebenarnya beberapa kali. Beberapa kali? Iya. Jadi dulu ada ini, saya salah satu diumumkan secara terbuka, salah satu petinggi sampaikan bahwa Mentan ini waktu kami 7 tahun yang lalu kalau tidak salah itu kejadiannya, salah satu petinggi Republik ini datang ke kantor saya mengumumkan bahwa Mentan ini mau diberi 500 miliar. Wow, oke. Waktu itu. Dan teman-teman dengar. Yang kedua datang ke rumah. Kalau yang ke rumah itu kalau tidak salah nilainya 100 lebih. 125 miliar. Tapi saya katakan jangan. Kami sudah 21 tahun menjadi abdi negara. Ya. 15 tahun di BUMN, kemudian di Menteri 6 tahun, jadi sudah 21 tahun. Yeah. Dan insya Allah, seingat saya, mulai kami honorer sampai hari ini jadi Menteri, seingat kami, tidak ada satupun yang mampu lolos memberikan amplop beserta isinya, bukan amplop saja beserta isinya. Yeah. Insya Allah nggak ada yang lolos. Luar biasa. Bapak tadi juga sempat disampaikan ini yang terakhir pilihannya adalah antara jagung atau beras. Pak Menteri memilih beras. Kenapa jawabannya beras Pak Menteri? Beras ini penduduk kita mengkonsumsi beras. Didominasi mungkin di atas 90%. Beras bermasalah, negara bermasalah. Kalau beras bermasalah, negara bermasalah. Yeah. Hidup pangan, tapi didominasi oleh beras. Jagung sih penting juga, tetapi kalau beras bermasalah, pangan bermasalah, itu negara bermasalah. Yeah. Kalau ini sudah bermasalah, ini akan melompat krisis politik. Dan kemudian terjadi konflik sosial. Bisa kita lihat baru-baru ini baru terjadi kejadian di Malaysia, Jepang dengan Filipina. Dia kesulitan beras. Nah, moga-moga Indonesia tidak terjadi karena penduduk kita besar, 282 juta. Yeah. Jadi ini kita Presiden perintahkan jaga betul. Dan luar biasa Bapak Presiden. Bisa bayangkan seorang Presiden bisa 3 kali menelpon sehari. Untuk apa Pak? Menanya bagaimana pangan, bagaimana daging. Sangat ditegaskan Pak. Sangat detail beliau. Detail luar biasa. Jadi kita standby. Jadi gimana Pak? Ini kalau kita berbicara soal makanan tadi sudah begitu ya, terkait dengan makanan-makanan lebaran, khas lebaran, tentunya masyarakat di rumah juga pastinya ini pemirsa juga ingin menikmati makanan tanpa harus terbebani ataupun terbayang-bayangi dari harga bahan pokok yang mahal Pak. Pantauan Bapak sampai dengan hari ini seperti apa harga bahan? Jadi gini, ada anomali. Dulu harga naik karena stok kurang atau produksi kurang. Tahun lalu. Ya. Januari, Februari, Maret tahun lalu harga tertinggi selama merdeka. Kalau sekarang cukup stabil. Tetapi sekarang ini ada anomali. Dulu alasannya diterima. Pengamat, konsumen, produsen, masyarakat mengatakan, iya harga naik karena produksi rendah. Sekarang produksinya tinggi, beras. Ya, betul. Naik 52%, ia umumkan BPS, independen, bukan saya. Kemudian stok kita 2 juta ton. Gudangnya hampir penuh. Terus harga naik 2%. Artinya apa ini Pak? Apakah ada spekulan? Ada, pasti. Bukan apakah, pasti. Pasti ada middleman.
Nah, mafia-mafia pangan ini kita harus beresin di Republik ini. Ya. Selama mereka masih ada, hidup kita tidak tenang. Pemerintah maupun masyarakat. Ini harus diberesin. Dan itu perintah Bapak Presiden. Nah Pak, yang membayang-bayang ini dari spekulan mafia-mafia tadi yang Bapak sebutkan, ini sebetulnya tidak hanya terjadi pada saat menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Sebetulnya bukan, dia melakukan terus-menerus. Contoh minyak goreng. Minyak goreng kan naik juga, sedikit. Tapi kelihatan agak takut mulai. Kami tegas. Kami komunikasi dengan Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, Pak Jaksa Agung, semua penegak hukum. Jangan diberi ruang. Kenapa? Nggak ada alasan. Alasan produksi melimpah. Alasan stok melimpah. Terus apa alasannya naik? Begitupun dengan beras yang sebelumnya sempat Bapak sidak juga begitu ya di Cipinang? Iya, naik 2%. Orang mengatakan stabil, tapi kami tidak puas. Karena tidak ada alasan. Nggak ada celah lagi orang mengatakan harus harga naik. Kalau dulu karena alasannya stok, alasannya produksi. Ada yang dikambing hitamkan. Sekarang semuanya kambing putih. Nggak ada bisa dikambing hitamkan. Terus apa alasannya? Kemudian yang kedua, minyak goreng. Kita produsen terbesar dunia. Kita mensuplai dunia. Kurang lebih 60%. CPO, minyak goreng. Terus, kenapa harganya naik? Di atas HET. Kami sudah sepakat dengan penegak Satgas Pangan oleh kepolisian. Itu kalau masih ada bermain-main, kita sudah himbau jangan menjual pangan di atas harga eceran tertinggi. Itu kami himbau. Manakala ada melakukan itu sanksi administrasi bila perlu disegel. Selain sanksi administrasi, apakah mungkin Pak ada tindakan yang lebih lanjut begitu ya? Karena ini permasalahannya terus berulang begitu Pak, terutama pada saat hari-hari besar begitu kan? Apakah ada kemungkinan permasalahan yang lebih kompleks selain daripada itu Pak? Ini yang paling kompleks, masalah middleman ini. Nah, ini bisa pidana. Tetapi ke depan, Bapak Presiden sudah perintahkan pada kami ke depan, kita membangun solusi permanen. Koperasi, dan koperasi merah putih, diberi nama koperasi merah putih, tetapi yang menjadi cikal bakalnya adalah PT Pos. Agripos, kita beri nama Agripos. Ini nanti cikal bakalnya ada 4.500 atau 4.800 gerai seluruh Indonesia. Ini menjadi koperasi cikal bakalnya. Kemudian ada kelompok tani, ada 64.000. Ini akan menjadi bagian daripada koperasi itu. Kemudian 750.000 kelompok tani se-Indonesia. Nah, nanti ini menjadi stabilisator. Dan fungsinya adalah yang supply chain-nya panjang 7 sampai 8, ini dijadikan 3. Jadi keuntungan di middleman ini, kita hitung untuk 9 bahan pokok, itu 313 triliun. Keuntungannya. Harusnya yang menikmati adalah petani, karena dia produsen, kemudian konsumen tersenyum. Tapi dinikmati di middleman. Pengusaha harus untung supaya ekonomi bergerak, tapi jangan semena-mena. Bukankah ini yang sulit ya Pak untuk menyeimbangkannya? Kenapa? Yang sulit untuk menyeimbangkannya antara... Ini adalah solusi permanen yang kami ceritakan. Nanti yang 8 lini ini menjadi 3. Petani, produsen, koperasi, kemudian langsung konsumen. Nah, ini akan mengangkat kesejahteraan petani, juga membuat daya beli konsumen naik, karena rantai pasoknya diperpendek. Dan itu sudah diperintahkan Bapak Presiden disusun dari sekarang. Apakah itulah solusi terbaik? Apakah artinya ini tidak ada lagi, dapat dipastikan tidak ada lagi celah untuk bagi pihak-pihak ataupun oknum-oknum spekulan kartel tersebut menaikkan harga lebih tinggi dari HET Pak? Sangat berat untuk bergerak. Kenapa? Karena rencananya setiap desa satu koperasi. Dari produsen masuk koperasi, koperasi langsung konsumen. Biasanya kan muter tuh. Beras dari Jawa Timur masuk Jakarta, kemudian NTB. Beras dari Jawa Barat masuk Jakarta, kemudian ke Kalimantan. Nah, nanti di tempat itu
Dan mimpi kami, rancangan kami dari pertanian, semua pulau harus swasembada pangan untuk menjaga inflasi. Kenapa? Kalau tidak swasembada, contoh NTT kami rancang ini 2 tahun ini akan swasembada. Dulu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sudah swasembada. Nah, sekarang kami bergerak ke NTT, NTB. Kalau ini sudah swasembada, kalau ini tidak swasembada, pangannya diambil dari Jawa Timur, Sulsel. Ya. Dia ngangkut adalah beban masyarakat. Yang menanggung tambahan dia ngangkut itu adalah masyarakat. Tapi kalau swasembada daerah itu, pasti inflasi terjaga. Nah, ini yang kita jaga semua nanti ke depan. Dan kita sudah mulai melakukannya. Target capaiannya sampai dengan 4 tahun ke depan begitu ya Pak? Mudah-mudahan. Atau lebih cepat bisa? Mudah-mudahan.